Oke, selamat siang Pak Oki, Pak Eko, dan Bu Iin. Saya Gabriel Nathan Wibowo dan ini adalah Eugenius Farel. Sekarang kami akan membuat dan menjelaskan tentang proses pembuatan hydrogen cannon. Oke, jadi sekarang hydrogen cannon itu apa sih? Hydrogen cannon itu adalah suatu alat fisika yang mengubah air, dan di sini kita memakai baking soda untuk di elektrolisis menghasilkan tekanan gas. Nah, tekanan gas ini nanti akan melontarkan suatu proyektil tanpa membutuhkan bubuk mesiu karena tekanan gasnya sendiri ini nanti sudah cukup tinggi untuk melontarkan si proyektil ini. Nah, sekarang kami akan menghitung sudut efektif, kecepatan proyektil, dan berapa jauhnya proyektil untuk mendapat hasil yang maksimal. Oke, jadi bahan-bahan dan alatnya sekarang akan dijelaskan oleh Pak Hel. Sebelum kita masuk ke proses percobaan dan perhitungan hasil, kami akan menjelaskan dulu bahan-bahan dan proses pembuatan alat ini. Untuk yang pertama ada alat-alat. Kami menggunakan beberapa alat di sini, yaitu aki, lalu ada pipa untuk pelontar, lalu ada 2 buah klep, masing-masing untuk menjadikan arah dari Udara ini agar tidak berbalik lagi. ya. Lalu di sini ada stopan keran yang digunakan untuk menahan udara yang akan menjadi tekanan agar tidak bocor ke pelontar sebelum saatnya dilontarkan. Lalu di sini kami menggunakan 2 stoples. Masing-masing ini akan digunakan, yang satu untuk menampung tekanan udara yang akan dihasilkan, yang satu digunakan untuk elektrolisis. Elektrolisisnya sendiri kami menggunakan 2 batang karbon dan 2 kawat tembaga, masing-masing untuk katode dan anode. Lalu sama satu lagi ada kawat dan capitnya, kawat kabel. Untuk bahan-bahan kami menggunakan air, lalu ada baking soda. Oke, sekarang cara pembuatannya seperti ini. Jadi pertama kita akan menyiapkan air di sini dengan perbandingan airnya 3, baking soda atau NaHCO3-nya itu 4. Nah, nanti kita akan membuat perbandingannya di sesi selanjutnya. Nah, setelah itu nanti akan disambungkan ke capit buaya ini. Menuju ke aki. Nah, bisa Anda lihat ini ada proses elektrolisis nantinya. Nah, nanti gas-gas yang dihasilkan ini nanti akan disalurkan ke vacuum tube atau ruang vakum menggunakan pipa. Pipa ini pipa fleksibel sehingga nantinya udaranya tidak bocor. Nanti perhitungannya akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Untuk sekarang sekian dan terima kasih. Langkah selanjutnya kita akan mengaduk biar si larutannya menjadi lebih terionisasi, lebih gampang reaksinya nanti. Oke, sekarang kita akan melakukan proses elektrolisisnya. Jadi proses elektrolisisnya itu dilakukan dengan cara ini kan vacuum chambernya. Ini adalah untuk ruangan elektrolisisnya. Nah, jadi ini ada 2 batang karbon yang nanti berfungsi sebagai katode dan anodenya. Sekarang kita akan hubungkan ke aki. Nah, sekarang kita akan tunggu beberapa menit untuk biar
tersimpan tekanan gas untuk sebanyak-banyaknya agar nanti proyektilnya dapat terlontar. Lalu kita akan hitung jaraknya. Sekian dan terima kasih. Oke, Pak Oki, Bu In, dan Pak Eko. Sekarang saya akan membuka katupnya dan melontarkan proyektil. Ini sudah semenit di elektrolisis. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan yang kami lakukan terhadap percobaan kami. Pertama, kami sudah melakukan percobaan ini dengan variabelnya adalah lama waktu elektrolisis, itu 60, 65, 70, dan 125 detik. Kami melakukan percobaan masing-masing variabel sebanyak 3 kali. Untuk percobaan dengan lama waktu elektrolisisnya 60 detik, proyektil kami berhasil dilontarkan sejauh 3,44 meter, 3,13 meter, dan 3,63 meter. Sehingga rata-ratanya adalah 3,4 meter. Untuk percobaan yang lama elektrolisisnya 65 detik, percobaan pertama kami berhasil melontarkan 4,67 meter, percobaan duanya 4,35 meter, dan percobaan ketiganya 4,17 meter. Sehingga rata-ratanya 4,39 meter. Sama dengan percobaan yang elektrolitisnya 70 detik, kami memperoleh datanya masing-masing 2,89 meter, 3,73 meter, dan 3,11 meter. Sehingga rata-ratanya 3,24 meter. Sementara untuk yang elektrolitisnya 125 detik, kami berhasil memperoleh data 2,12, 2,43, dan 2,72 meter, sehingga rata-ratanya 2,42 meter. Dari data tersebut, kami sudah membuat sebuah grafik di sini. Dapat terlihat, grafik dengan jarak lontar yang paling jauh adalah grafik dengan elektrolisis 65 detik. Hal ini dapat terjadi karena semakin lama elektrolisis terjadi, maka semakin banyak zat hidrogen yang terkumpul, sehingga proyektil yang dapat dilontarkan semakin jauh. Namun, ada pula faktor kebocoran pada kontainer kami, karena tidak dapat menampung seluruh hidrogen tersebut, sehingga tekanan berkurang, sehingga jarak lontar pun dapat berkurang. Kemudian di sini, pada sheet 2, kami sudah melakukan perhitungan terhadap energi kinetik pula. Untuk yang terhadap rata-rata jarak yang ditempuh. Untuk energi kinetik yang elektrolisisnya 60 detik, energi kinetiknya adalah 3,55 kJ. Untuk yang 65 detik, 4,23 kJ. Untuk yang 70 detik, 3,44 kJ. Dan untuk yang 125 detik, 2,63 kJ. Energi pembakaran, di sini kami sama semua karena melakukan elektrolisisnya sama. Sehingga dapat dihitung efisiensinya. Untuk yang 60 detik, efisiensinya 6,87%. Untuk yang 65 detik, 7,56%. Untuk yang 70 detik 6,14%, dan untuk yang 125 4,7%. Nah, dari tabel tersebut kita juga dapat melihat bahwa efisiensi dari variabel dengan lama elektrolisis 65 detik masih yang paling besar. Karena itu kita dapat menyimpulkan pada percobaan ini bahwa semakin lama waktu yang digunakan saat proses elektrolisis, maka akan semakin tinggi pula nilai efisiensinya. Namun, hal ini tentunya berlaku jika tidak mempertimbangkan faktor kebocoran gas hidrogen pada wadah. Sekian percobaan dan presentasi ujian praktek dari kami. Terima kasih.